Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Sinar. Saya atas nama Nur Alfi. Kami akan menjelaskan mengenai tentang materi bentuk-bentuk negara sebagai tugas MIT dari mata kuliah pembelajaran PKM Dengan dosen pengampu Bapak Jumardi SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama pengertian. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi suatu negara secara keseluruhan yang membahas tentang dasar negara, tata tertib, dan susunannya. Bentuk negara juga menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan negara. Bentuk negara dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sosiologis dan yuridis. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Selanjutnya, bentuk negara pada zaman pertengahan. Menurut Duguid, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki. Jika kepala negara dipilih, disebut dengan republik. Nah, sedangkan menurut Machiavelli, negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang atau orang tertentu. Sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang. Pada masa Yunani kuno, dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Negara hanya seluas kota saja. Oleh karena itu, pada hakikatnya hanya merupakan negara kota saja. Negara kota ini adalah istilahnya yaitu polis. Adapun 3 bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Bentuk negara pada masa modern sampai sekarang. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau unitarianisme. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada 2 jenis, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer. Kemudian oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Kemudian demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Negara federal, negara kesatuan. Bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Negara-negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian.
Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat. Maka dari perbedaan di atas dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Itulah video dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.